Nasihat yang kedua, wahai anakku, kata Imam Ghazali, an-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha. Nasihat mah gampang, yang sulit itu menerimanya. Itu sebenarnya bukan nasihat dari kita mah gampang, ono susah nerima, bukan begitu. Kitanya kembali ke kita. Kamu nasihatin orang gampang nggak? Gampang. Tapi kamu coba terima nasihat dari orang, tuh kembali ke kita. Jadi kalau belajar ilmu-ilmu begini ini kan udah modelnya udah tasawuf, Pak. Jadi nggak selalu nunjuk-nunjuk, ya. Itu selalu buat kita terus, udah, ya. Jadi buat kembali ke kita untuk supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah kasih jalan, Allah kasih bimbingan kepada kita. Karena kita udah mulai. Kalau kita kagak mau mulai, mau kapan nyampainya, bagaimana mau sampai, mulai aja kagak, kan gitu. Ya kan? Li'annaha, kenapa menerima nasihat itu susah, apalagi ngamal. Nah, di sini diambil kalimatnya apa kata Imam Ghazali? Memberi nasihat itu gampang, yang susah itu bukan dibilang ngamalin, tapi yang susah itu nerima. Karena pintu mengamalkan nerima dulu. Kalau belum diterima bagaimana mau ngamalin? Tuh kalimat beliau, orang cerdas. Kalau udah diterima tinggal ngamalin, ya. Kenapa yang sulit itu menerima? Li'annaha fi mazaki muttabi'il hawa murrun. Karena sesungguhnya nasihat itu bagi orang yang selalu menuruti hawa nafsu murrun, rasanya pahit. Nasihat itu buat kita nih, saya juga dan nasihat buat kita. Karena kita masih sering mengikuti hawa nafsu kita, nasihat itu rasanya murrun. Murrun itu pahit. Ya. Idhil manahi mahbubatun fi qulubihim. Karena sesungguhnya al-manahi, sesuatu yang dilarang itu, mahbubatun fi qulubihim, disenangi di hatinya mereka. Sesuatu yang dilarang disenengin oleh hati mereka yang hatinya itu penuh dengan hawa nafsu. Alal khusus man kana talibal ilmi rasmi, ya. Khususnya lagi sifat-sifat tadi itu enggak mau dia nerima nasihat, ya, nerima aja nggak mau, bagaimana ngamalin, karena dia udah ngikutin hawa nafsunya dan dia sudah senang dengan kesibukan hatinya untuk pelanggaran-pelanggaran itu sudah menjadi kesenangannya. Alal khususnya lagi man kana talibal ilmi rasmiyun, khususnya lagi orang-orang yang menuntut ilmu yang cuma sekedar formalitas. Bagi orang yang menuntut ilmu cuma sekedar formalitas, gua makan yang penting belajar, gua makan yang penting ngaji, ngamalin mau urusan belakangan, gua mah yang penting belajar, gitu. Itu namanya formalitas doang menuntut ilmunya. Mustaqilun fadlan nafsi wa manaqib dunya. Dia itu selalu sibuk mencari keutamaan dan juga manaqib dunya. Dia selalu mencari kedudukan di dunia. Ilmunya itu dipakai untuk hanya cuma sebatas
popularitas dan ilmunya hanya digunakan untuk meraih keuntungan dunia. Nah, orang-orang yang model kayak begitu makanya pada malas ngaji. Paham nggak? Makanya orang-orang yang begitu merasa udah gua udah cukup, duit gua banyak, rumah gua mewah, mobil gua banyak, anak gua pada sukses, mau ngapain lagi? Karena apa? Awalnya dapat ilmu begitu, sehingga nggak tergugah hatinya untuk menerima nasihat. Kenapa? Sehingga dia nggak mau ngaji, nggak mau duduk di majelis taklim, karena dia sudah merasa mendapatkan apa yang dia sudah ingin. Udah dia dapetin. Gimana sih? Kalau kita udah merasa dapat, kita ngejar-ngejar sesuatu nih capek banget dulunya. Kita udah dapat, mau capek lagi? Agak, paling kita ngasoh, biarin aja orang. Akhirnya dia ngomong, ya lu mah ngaji, lu belum dapat, lu mah gua udah dapat. Naudzubillah nih. Tuh begitu. Ada perasaan seperti itu. Kenapa? Karena tujuannya beda. Tujuannya dia hanya dunia. Kalau kita tujuannya ada di sini masih ada. Belum nyampe, karena kita merasa belum nyampe dan masih butuh bekal ke sono, maka kita ngaji, maka kita hadir di majelis taklim, maka kita butuh dengan ini. Mereka udah merasa sampai dengan tujuannya di dunia doang, kagak mau ngaji akhirnya, cukup dan stop, merasa sudah sampai. Itu namanya ilmu rosan, ilmu populari. Pengen populer, pengen dunia, pengen sekedar hidup dengan kecukupan duniawi. Naudzubillah nih. Karena dia nggak sadar ilmu itu sebenarnya kalau dia dapat tujuannya adalah bagaimana supaya dia lebih baik lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita makanya disadarkan di majelis taklim, ya, disadarkan kita di pengajian seperti ini. Maka beruntung kita masih bisa ngaji, beruntung kita masih bisa hadir di majelis taklim. Kenapa? Karena Allah masih menghendaki kita jadi orang benar. Itu Nabi yang ngomong, Pak, bukan saya. Cuma bahasa saya aja biar gampang mudah. Ketika kita mau hadir, ketika kita mau ngaji, sesungguhnya Allah menghendaki kita jadi orang benar. Ya, makanya kalau dibilang udah nyampe ke musola, begitu ngaji udah mau mulai, dia pulang seakan-akan, itu ngomong bahasa kita nih, susah banget sih lu kan pengennya lu jadi orang benar, gitu maksudnya. Pulang udah pengajian mau mulai. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu hadisnya sahih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki supaya dia jadi orang baik, jadi orang soleh, yufaqihu fid din, orang itu akan dikasih paham dengan urusan agamanya. Nah, kita ngaji tujuannya biar kita paham urusan agama kita. Ketika kita paham urusan agama kita, insya Allah sesungguhnya Allah pengen kita jadi orang baik. Allah pengen kita jadi orang benar. Ya. Makanya nggak usah kecil hati. Saya dari dulu kan nggak pesimis. Mau yang datang berapa orang udah Bismillah kita ngaji. Ya. Kenapa? Karena berkahnya dan juga pahalanya sangat besar. Kita susah dapetin dengan cara dulu begini, insya Allah pahala kita akan besar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kata Imam Ghazali, fa innahu yuhsabu annal ilma mujarradan lahu wasilah. Orang-orang model kayak begitu tuh, yang ilmu digunakan hanya untuk berdebat, hanya untuk menghasilkan duit dunia,
hanya untuk keuntungan dunia doang sehingga dia merasa stuck, berhenti di situ, yang tadi ujung-ujungnya nggak butuh nasihat, nggak butuh ngaji, kan gitu ya, karena dia menganggap itu adalah ilmu yang dia punya sebagai mujarrad wasilah, satu-satunya wasilah dia, sehingga dia nganggap gara-gara gua pinter gua bisa begini, Allahnya hilang. Gara-gara ilmu gua bisa kayak gini. Nauzubillah min dzalik. Di mana peran Allah di situ? Ya. Sayakunu najatuhu wa khalasuhu fi wa annahu mustaghni 'anil amal wa hadza i'tiqadul falasifati. Itu adalah keyakinan yang dipegang para ahli-ahli filsafat. Ya, sehingga dia bilang orang yang punya pemikiran kalau punya ilmu hanya sebatas untuk kehidupan dunia saja, dan sehingga dia merasa cukup dengan hal itu, dia tidak butuh lagi nasihat. Itu adalah pemikiran-pemikiran orang-orang ahli filsafat. Ya. Karena rata-rata mereka itu tidak mengakui adanya hidup setelah mati. Makanya Imam Ghazali baru di akhir-akhir hayatnya beliau baru menjadi sufi, menjadi ahli tasawuf, Itu yang saya bilang, kitabnya yang dikaji di LPMA. Dia banyak mengajarkan tentang ilmu-ilmu hati supaya ibadah kita itu benar. Karena ibadah kalau masalah sah atau enggak sah urusannya ilmu fikih. Sah apa enggak sholat saya Pak Ustadz kalau begini, lihat di fikih. Kan gitu. Pelajarin fikih. Tapi kalau masalah sholat khusyuk atau tidak, berisi atau tidak, sholat yang kita lakukan berefek baik atau tidak pada diri kita, itu urusannya tasawuf. Itu masalahnya kan gitu. Kadang ngefek sholat tiap hari gitu kan. Sholat tiap hari, puasa tiap Senin Kemis, Ramadan gak pernah jebol, kadang ngefek, gak ada asarnya, nggak ada bekas kebaikan yang dia miliki dari ibadah yang dia lakukan. Kenapa? Karena dia cuma sebatas ibadahnya fikih, tidak ibadah yang secara tasawuf. Khusyuk urusan hati nggak ada di dalam ilmu fikih itu khusyuk. Fikih itu ilmu yang menentukan sah atau tidak sah sholat kita. Tapi masalah khusyuk, berefek, berbobot, bernilai atau tidaknya ibadah yang kita lakukan, itu urusan tasawuf yang kita baru mulai ke arah sana belajar nih. Pelan-pelan kita belajar. Ya, supaya ibadah kita lebih berkualitas. Ya, ada kualitas